Dua kampung di Kabupaten Siak terpilih dalam mengikuti lomba desa tingkat Provinsi Riau. Di antaranya Kampung Muara Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau, dan Kelurahan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit. Lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Riau ini menjadi upaya dalam meningkatkan partisipasi publik, sekaligus juga menjadi evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dalam membuat skala prioritas pembangunan, dengan mengeksplorasi potensi unggulan demi tercapainya penguatan kampung dan kelurahan. Hal inilah yang diungkapkan oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza saat ikut dalam menghadiri penilaian lomba desa yang dilakukan oleh tim penilaian Provinsi Riau. Kami merasa amat bangga karena Kampung Muara Kelantan dan Kelurahan Sungai Apit terpilih untuk mewakili Kabupaten Siak, dan kami yakin kedua kampung atau kelurahan ini telah banyak berbenah diri dan melakukan perbaikan di segala bidang, khususnya dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Dan lebih membanggakan lagi, Kampung Muara Kelantan selain kampung asli, mampu mengalahkan kampung ekstran yang sudah mapan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pemantapan pelaksanaan administrasi dan kebijakan dilaksanakan, diantaranya meliputi berbagai jenis urusan yang diserahkan kepada kampung dan kelurahan maupun administrasi penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan keuangan. Semoga hal ini positif dapat diikuti oleh kampung dan kelurahan yang lainnya yang ada di Kabupaten Siak. Kita menyadari bahwa keberhasilan suatu program pembangunan baik yang ada di pusat maupun di daerah tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat yang diabaikan dalam pembangunan dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap tujuan dari pembangunan, yaitu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses pembangunan di berbagai sektor, diharapkan akan kembali memberikan manfaat kepada masyarakat, di mana masyarakat berkesempatan memberikan pengawasan terhadap pembangunan yang sedang berlangsung. Di samping itu, motivasi untuk menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan juga akan semakin tinggi, di mana pembangunan tidak hanya bersifat pembangunan fisik saja, namun juga dapat bersifat pembangunan partisipasi publik yang juga sangat diperlukan. Sementara itu, Ketua Tim Penilai dari Provinsi Riau mengungkapkan, lomba desa dan kelurahan juga dapat diukur dari profil desa maupun kelurahan. Hal ini menjadi satu sistem yang wajib diisi oleh peserta guna mengevaluasi dan mengetahui perkembangan di setiap desa dan kelurahan, potensi yang ada termasuk program kegiatan dari anggaran yang sudah disalurkan. Ini di dalam lomba desa dan kelurahan ini berdasarkan sebagai payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004. Kemudian turunan Permendagri 81 Tahun 2015 ini merupakan implementasi yang harus kita ukur, karena memang di situ ada bentuk anjuran yang harus kita laksanakan, terutama ada yang berkaitan dengan profil desa, karena memang itu sudah ada sistem yang harus diisi oleh semua desa, sehingga untuk menentukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, karena di situ akan terlihat potensi yang ada di desa itu. Apabila dia bisa mengisi implementasi secara online itu, tahulah diri mereka, oh seperti inilah desa kami. Apabila dia memang mengisi profil itu. Tapi kalau dia tidak misi itu, Anda tidak tahu dengan keadaannya. Apa gunanya? Gunanya ini merupakan berkaitan dengan program, kegiatan yang nanti disalurkan bersumber dari anggaran-anggaran yang ada. Apabila suatu daerah itu sudah tahu dengan kondisinya, berarti kita anggaran sudah ada. Kemudian dia bisa masukkan programnya seperti apa dengan keadaan itu. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tentunya sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 untuk mengetahui efektivitas tingkat perkembangan desa dan kelurahan dari segi kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta daya saing desa maupun kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan, untuk mengetahui efektivitas tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pembinaan masyarakat hingga pemberdayaan masyarakat. Tim Liputan mengabarkan.